Wakil Presiden, Wapres, Gibran Rakabuming menegaskan pemerintah akan terus mendampingi masyarakat Nusa Tenggara Timur, NTT, yang terdampak gempa. Pernyataan tersebut disampaikan saat Gibran mengunjungi sejumlah lokasi terdampak di NTT pada 20 hingga 21 Agustus 2026. Pada Jumat, 21 Agustus 2026, Gibran menunaikan salat Jumat bersama warga terdampak gempa di Masjid Nurul Huda, Desa Reo, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai. Masjid tersebut mengalami kerusakan akibat gempa yang mengguncang wilayah NTT. Dalam kesempatan itu, Gibran bersama masyarakat memanjatkan doa untuk keselamatan warga serta kelancaran penanganan dan pemulihan pasca bencana. Salat Jumat dipimpin Ustaz Syamsuddin sebagai imam, sedangkan khatib adalah Ustaz Muhasrimuddin. Khutbah mengangkat tema, menjadi insan yang bertakwa di tengah ujian penguasa alam, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usai salat, Gibran menyapa dan berdialog dengan warga serta meninjau rumah-rumah penduduk yang mengalami kerusakan. Kehadiran Wapres di Manggarai merupakan bagian dari kunjungan kerja ke sejumlah wilayah terdampak bencana untuk memastikan penanganan darurat dan kebutuhan masyarakat berjalan dengan baik. Sebelum salat Jumat, Gibran meninjau lokasi terdampak di Desa Waso, Kecamatan Lambaleda Utara, Kabupaten Manggarai Timur. Ia melihat langsung kondisi masyarakat dan dampak gempa di wilayah tersebut. Gibran juga mengunjungi posko pengungsi Golo Cenggo serta Puskesmas Reo untuk memastikan pelayanan kesehatan tetap berjalan dan kebutuhan warga terdampak mendapat perhatian. Kunjungan tersebut melanjutkan agenda Wapres sehari sebelumnya di Kabupaten Sika. Pada Kamis, 20 Agustus 2026, Gibran meninjau posko pengungsian Stadion Gelora Samador, Maumere, dan berdialog langsung dengan warga terdampak. Saat bertemu pengungsi di Maumere, Gibran menyampaikan duka cita kepada masyarakat yang kehilangan anggota keluarga akibat bencana. Ia juga menyampaikan permohonan maaf apabila penanganan di lapangan masih memiliki kekurangan. Saya juga memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila sampai saat ini masih banyak kekurangan di lapangan. Katanya, seperti dikutip dari tribunnews.com. Gibran menegaskan keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama. Ia meminta pemerintah memastikan kebutuhan dasar, seperti makanan, air bersih, toilet, obat-obatan, layanan kesehatan, serta kebutuhan mendesak lainnya dapat menjangkau seluruh warga, termasuk masyarakat di wilayah yang sulit diakses. Perhatian khusus juga diminta diberikan kepada kelompok rentan, seperti ibu hamil dan menyusui, lansia, penyandang disabilitas, serta anak-anak. Gibran menegaskan pemerintah tidak akan membiarkan masyarakat NTT menghadapi dampak gempa seorang diri. Masyarakat NTT tidak sendirian. Negara hadir dan akan terus bersama masyarakat. Ia menyatakan pemerintah akan berupaya menangani masa tanggap darurat sekaligus mempersiapkan proses pemulihan pasca bencana secara cepat, tepat, dan berkelanjutan. Komitmen tersebut sejalan dengan langkah pemerintah sejak awal gempa. Pemerintah sebelumnya telah mengerahkan personel, bantuan logistik, serta unsur terkait untuk menangani warga terdampak di berbagai wilayah NTT. Pada tahap awal, sebanyak 27 ton logistik dikirim ke Flores dan lebih dari 3.500 personel TNI Polri dikerahkan di sejumlah wilayah terdampak. Pemerintah juga terus memastikan kebutuhan dasar dan layanan kesehatan masyarakat terpenuhi. Penanganan mencakup distribusi makanan, air minum, sembako, obat-obatan, peralatan kesehatan, tenda, hingga air bersih ke sejumlah wilayah terdampak. Masuk dalam sana. Lewat sana. Ini masukin sini.
Pertamina dari kesehatan kasih angin semuanya pakai kalau masih nanti hari keberapa sempat mutar hari oke udah enak masuk panas badan panas trauma bentar Bapak tadi operasi gulanya berapa? Gulanya berapa? Terus dicurigai juga ada imunitas yang akibatnya kalau saran saya dirujuk aja ya Bu ya, dirujuk ke kota terdekat. Nanti kami kirim dengan heli. Ibu ikut heli ya. Ibu nanti menemani itu. Biar cepat sembuh. Tidak ada lagi gempa susulan. Lagi lari keluar masuk lagi. Insya Allah aman Bu ya. Enggak, ini kesehatannya beliau dulu yang kita utamakan ya. Boleh Ibu, boleh dirujuk. Mana yang terbaik? Iya. Kalau di sana nanti lebih lengkap peralatannya, Bu, lebih nyaman. Kalau di tenda terus nanti nggak apa bapaknya nggak nyaman. Ya, nggak apa-apa. Nanti kami urus. Siapa Pak? Iya. Iya. Ada oli. Nanti Jalan. Sini aja Mas Ri. total ada berapa kakak Pak? 600. Sekarang di pengungsian ya, semua ya. Sampai kayak gini, jadi kemarin parah betul. Listrik masih mati ya? Untuk usul masuk. Semua tidak ada yang kami juga mau pulang ke sini, mau pulang ke rumah sudah harapan sudah